Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Saya udah pakai Realme C15 ini selama seminggu. Handphone ini lumayan enak dipakai, multitasking terasa lancar berkat dukungan RAM 4GB. Layarnya juga lumayan jernih walaupun masih menggunakan resolusi HD+. Ditambah lagi ukuran luas 6,5 inci displaynya. Lihat YouTube atau nonton TV streaming jadi terasa sangat puas. Fingerprintnya juga lumayan cepat. Saya sempat bandingkan dengan kecepatan fingerprint dari Xiaomi Mi 8 yang menggunakan Snapdragon 845 dan hasilnya hampir sama. Begitu juga dengan face unlock-nya terasa cepat dan akurat. Tapi tak ada handphone yang sempurna, dan begitu juga dengan Realme C15 ini. Baru seminggu pemakaian saya menemukan juga satu cacatnya handphone ini, dan buat saya itu lumayan parah, dan saya akan kasih tahu setelah reviewnya dulu handphone Realme C15 ini. Jadi mari kita mulai. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Desain dari Realme C15 ini lumayan mirip dengan saudaranya Realme C11. Di bagian belakang ada kamera berbentuk kotak pada sudut kiri atas. Bedanya Realme C15 ini terdapat aksen garis pada back covernya, tapi teksturnya tetap bergerigi, yang membuat handphone ini nggak gampang kucel, nggak gampang tercap bekas sidik jari, dan jadi kesat alias nggak licin di tangan. Desainnya juga fresh dan kekinian. Harus diakui emang, kalau urusan desain Realme C15 ini sangat recommended sekali. Ya memang sekeliling dari handphone ini terbuat dari bahan polikarbonat yang terasa kurang premium. Namun ini adalah hal yang nggak bisa dikomplain karena terbentur dengan harganya. Layar handphone ini berukuran 6,5 inci dengan panel IPS LCD resolusi HD+. Tapi satu kelebihannya, aspek rasio display Realme C15 ini udah 20:9. Jadi feel-nya itu di tangan berasa jadi ramping. Layarnya juga luas dengan poni kecil tetesan air di atasnya. Nonton atau main game di handphone ini emang puas, tapi emang kalau di bawah sinar matahari, kecerahannya kurang bagus. Walaupun udah pakai full brightness, tapi layar tetap terlihat sedikit redup. Terus juga untuk ukuran tangan normal orang Indonesia, layarnya emang susah dioperasikan pakai satu tangan. Tapi untungnya Realme kasih satu fitur yang bisa buat satu jari kita menjangkau semua aplikasi di layar dengan cara menyentuh dan tahan jari dari sisi layar, maka semua aplikasi akan mengecil ke bawah mengikuti jari tangan kita. Lanjut ke prosesor, Realme C15 dipersenjatai chipset MediaTek Helio G35 Gaming Processor. Dan untuk handphone yang saya punya ini, punya RAM 4GB per 64GB. Skor Antutu yang dihasilkannya berada di angka 113 ribuan. Pengalaman bermain game juga bisa dibilang biasa-biasa aja. Kecuali kalau untuk main Mobile Legends udah pasti lancar sekali lah ya. Karena emang game ini lumayan termasuk game ringan yang hampir bisa dimainkan di semua spek handphone kelas menengah ke bawah. Sedangkan untuk PUBG, settingan grafis Realme C15 ini mentok di balance dan frame rate di medium. Untuk gameplay ada frame drop sesekali, tapi udah cukup lah kalau buat main game sendiri. Tapi emang layarnya yang luas ini emang buat mata jadi puas dan betah kalau buat main game lama-lama. Namun suara yang dihasilkan handphone ini kurang maksimal dan terasa kurang kuat. Apalagi kalau di tempat yang agak berisik, mungkin suara dari handphone bakal jadi kurang kedengeran. Disarankan pakai headset lah kalau emang lagi perlu dengerin suara handphone ini. Yang untungnya Realme C15 ini menyediakan lubang headset 3,5 mm. Lanjut ke kamera. Di bagian belakang Realme C15 ini terdapat setup quad kamera yang terdiri dari kombinasi 13 MP lensa utama, 8 MP lensa ultra wide, 2 MP black and white, dan 2 MP depth sensor. Sedangkan di bagian depannya ada kamera 8 MP. Sektor kamera adalah salah satu lagi yang nggak bisa dikomplain dari handphone ini. Hasil foto dari Realme C15 ini lumayan bagus, apalagi kalau di tempat pencahayaan yang cukup. Warna yang dihasilkannya lumayan terang dan akurat, apalagi kalau menggunakan HDR. Belum lagi foto wide angle-nya yang terasa cukup luas, tapi efek fisheye-nya memang jadi terasa sekali pada foto ultra wide ini. Kemudian hasil foto bokehnya juga lumayan rapi, walaupun nggak sampai harus bilang wow, tapi lumayan bisa diterima.
Dan memang kalau menggunakan mode malam, maka foto yang dihasilkan Realme C15 ini memang boleh juga. Hasil warna dan cahayanya sangat terang dengan noise yang sedikit. Sedangkan untuk hasil video biasa aja, dengan maksimum resolusinya di 1080p at 30 frame per second. Ditambah lagi tidak ada dukungan OIS atau AIS, jadi ambil video harus diam atau pakai tripod supaya nggak guncang. Terus ada lagi fitur slow motion yang lumayan lah buat jadi mainan, tapi dengan syarat kondisinya harus cukup cahaya dan tidak ada guncangan. Salah satu nilai jual dari Realme C15 ini adalah punya baterai kapasitas badak 6000 mAh. Namun sayangnya ketahanannya juga nggak bisa dibilang wah, apalagi buat yang sering main game, maka baterai handphone ini mungkin nggak bisa bertahan 1 hari lebih. Tapi kalau buat yang pemakaian normal, handphone ini bisa bertahan sampai besoknya. Baterainya ini juga udah didukung fast charging 18 watt. Namun karena baterainya yang besar tadi, maka mengisi baterai dari 0% ke 100 memakan waktu kurang lebih dari 2 jam. Tapi sayangnya handphone ini masih menggunakan port micro USB, sesuatu yang buat kecewa untuk handphone keluaran terbaru di tahun 2020 ini. Selanjutnya, cacat yang saya temukan pada handphone ini lumayan parah. Jadi ceritanya saya lagi kagum aja sama desain belakangnya ini, dan iseng-iseng diketok-ketok. Pas di bagian tengahnya, suara ketokannya beda, terasa ada ruang kosong yang lumayan dalam. Dan ketika dipencet, terasa back covernya ini bisa ditekan-tekan, dan ada ruang kosong yang terasa dalam gapnya. Bahkan bisa bunyi kalau ditekan lebih keras. Saya agak kecewa karena saya termasuk orang yang suka sama body handphone yang solid. Karena saya merasa back cover si Realme C15 ini kok jadi yang kayak bisa dilepas gitu ya. Dan ternyata nggak sampai di situ. Keesokan harinya saya temukan lagi satu spot bagian yang bunyi kalau dipencet keras. Tempatnya itu di bagian samping kiri di bawah tombol on dan off. Dan suaranya juga lumayan mengganggu kalau dipegang. Oke, bisa jadi ini cuma ada di handphone saya aja, tapi ya berarti produksi cacat dong namanya. Mau klaim garansi juga bingung hal kayak gini di cover apa enggak ya. Intinya saya kecewa sama handphone kalau bodinya nggak terasa solid dan kokoh. Tapi ingat, ini hanya pendapat saya aja ya. Bagaimana dengan kalian? Apakah di sini ada yang punya Realme C15 dan punya masalah kayak gini? Silahkan tulis komennya di bawah ya. Oke, itu dia tadi review saya pakai Realme C15 ini selama seminggu. Dan kesimpulannya, handphone ini adalah handphone yang nggak wajib di-upgrade. Apalagi sampai maksa, kecuali emang handphone lama kalian ya udah terlalu lama sekali dan lagi pengen cari handphone yang punya penampilan keren dan hasil foto yang bagus. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like-nya jika kalian suka video ini. Silahkan cek link pembelian handphone ini di kolom di bawah ya. Tetap ingat, jauhi kredit, sering-sering cuci tangan, pakai masker, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.